Penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah salah satu kisah yang paling mendalam dan penuh makna dalam sejarah Islam. Sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah 30. Allah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari berbagai bagian bumi. Tanah ini memiliki berbagai warna dan sifat, yang kemudian tercermin dalam keragaman manusia. Tanah tersebut kemudian dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat yang basah. Tanah liat tersebut kemudian dibiarkan hingga berubah menjadi tanah yang berbau. Setelah itu, tanah tersebut dibiarkan kering dan mengeras seperti tembikar. Setelah melalui tahapan-tahapan ini, Allah membentuk tubuh Adam dengan sempurna dan meniupkan ruh ke dalamnya, menjadikannya makhluk hidup yang pertama. Setelah penciptaan, Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat patuh kecuali iblis, yang menolak karena kesombongannya. Iblis merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Penolakan ini menyebabkan iblis diusir dari surga dan menjadi musuh bagi manusia. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, memberikan pengetahuan yang luas dan kemampuan untuk memahami dunia di sekitarnya. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Adam di antara makhluk lainnya. Ketika Allah menguji para malaikat dengan meminta mereka menyebutkan nama-nama benda tersebut, mereka tidak mampu melakukannya. Namun, Adam mampu menjawabnya dengan benar, menunjukkan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Untuk melengkapi Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan sebagai pendamping dan pasangan hidup bagi Adam. Mereka berdua hidup bersama di surga, menikmati segala kenikmatan yang ada tanpa kekurangan apapun. Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati segala sesuatu di surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk mereka dekati dan makan buahnya. Allah berfirman, "Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah 35. Iblis, yang telah diusir dari surga karena menolak sujud kepada Adam, merasa iri dan dendam. Ia bertekad untuk menggoda Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Iblis berkata kepada mereka bahwa pohon yang dilarang itu sebenarnya adalah pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis. Tergoda oleh bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa akhirnya memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Setelah memakan buah terlarang, aurat Adam dan Hawa terbuka dan mereka merasa malu. Mereka segera menutupi diri dengan daun-daun surga. Allah kemudian berfirman kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Quran Surat Al-A'raf 22. Adam dan Hawa menyadari kesalahan mereka dan segera memohon ampun kepada Allah. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf 23. Allah menerima taubat mereka, namun sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut, Allah menurunkan mereka ke bumi. Setelah melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon terlarang, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebagai hukuman. Menurut berbagai riwayat, mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan di wilayah India, tepatnya di sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Puncak Adam atau Al-Rohun di Sri Lanka. Sementara itu, Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Adam diturunkan di Bukit Syafa dan Hawa di Bukit Marwah. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa harus menghadapi kehidupan yang sangat berbeda dari surga.
Mereka merasa kesepian dan terus mencari satu sama lain. Menurut beberapa riwayat, mereka terpisah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah, Arafah. Kehidupan di bumi memerlukan penyesuaian yang besar. Nabi Adam harus belajar bertahan hidup dengan menggunakan sumber daya alam yang ada. Allah mengajarkan kepada Adam cara bercocok tanam, membuat pakaian dari kulit binatang, dan berbagai keterampilan dasar lainnya untuk bertahan hidup. Nabi Adam dan Hawa terus memohon ampun kepada Allah atas kesalahan mereka. Allah menerima taubat mereka dan memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan di bumi. Allah berfirman, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 37. Nabi Adam dan Hawa memiliki banyak anak yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru bumi. Di antara anak-anak mereka yang terkenal adalah Habil dan Kabil. Kisah tragis terjadi ketika Kabil membunuh Habil karena rasa iri dan dengki. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Nabi Adam mengajarkan anak-anaknya tentang tauhid, keesaan Allah, ibadah, dan moralitas. Ia juga mengajarkan mereka berbagai keterampilan untuk bertahan hidup dan membangun peradaban. Nabi Adam dikenal sebagai peletak dasar peradaban manusia di bumi.